Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya damai sejahtera, kebaikan kemurahan-Nya selalu ada bersama dengan kita. Bukan hanya satu hari, seminggu, sebulan, setahun, tetapi untuk sampai akhir hidup kita. Damai yang melampaui akal itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena saya percaya damai yang Tuhan berikan dengan damai yang dunia berikan ini berbeda. Dunia damainya adalah konsepnya kalau kita dapat sesuatu dari luar. Tetapi damai Tuhan itu dari dalam. Apapun yang terjadi, bahkan aniaya dan penderitaan yang luar biasa sekalipun tidak bisa menghilangkan itu. Karena dia munculnya dari dalam, yaitu dari dalam hati kita. Karenanya mari kita terus membaca saat teduh kita untuk pembacaan Alkitab setahun. Dari kitab Ulangan pasal 2 sampai pasal 3 di ayat 29 yang terakhirnya. Lalu pembacaan kita ada di Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 38. Lalu kitab Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Dan hikmat yang kita belajar, hikmat dari hikmat Soleman ini dari kitab Amsal pasal 11 ayat 27. Kemarin kita sudah belajar hal yang luar biasa oleh Allah dinyatakan pertama kali itu adanya di dalam pesta pernikahan. Kemarin saya katakan bahwa kenapa tidak Tuhan bikin saja mujizat di mana dia membangkitkan orang mati atau yang lain-lain yang lebih spektakuler mungkin daripada hanya sekedar bikin mujizat di rumah tangga atau di pesta. Tapi Alkitab jelas mengatakan di ayat yang terakhir bahwa itulah mujizat yang pertama. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya. Jadi mujizat yang pertama di pasal Yohanes ayat 11 itu bahwa dilakukan oleh Tuhan Yesus di mana? Di pesta perkawinan. Mengapa? Pertanyaannya harus di perkawinan, di pesta, di rumah tangga, di keluarga. Kemarin saya katakan bahwa untuk merusak dunia, iblis tidak perlu menghancurkan dunia. Dunia akan hancur ketika kapan? Ketika keluarga-keluarga hancur. Karena itu iblis mengerti prinsip ini, bahwa institusi yang pertama kali diciptakan itu namanya keluarga. Dan keluarga punya tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Beranak dan bercucu, memenuhi dunia, memenuhi bumi dengan apa? Dengan gambar Allah. Dan itu diberikan perintah kepada Adam dan Hawa supaya mereka menaklukkan semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan waktu itu di surga sudah ada pemberontakan dari iblis, dari Lucifer. Dan iblis ingin menghancurkan dunia ini. Lewat apa? Lewat merusak keluarga. Karena kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang membuat kekacauan, orang-orang yang sadis, orang-orang yang psikopat, orang-orang yang pembunuh berdarah dingin, dia lahir dari keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang gagal memenuhi kriteria daripada rumah tangga Allah. Banyak kejadian, sebutkan saja misalnya Hitler. Kita sama-sama tahu Hitler itu sebenarnya orang Kristen, ikut sekolah minggu. Tetapi dia lahir di tengah-tengah keluarga yang papa mama nggak harmonis. Dan saudara tahu dia bunuh, dia bantai 6 juta orang Yahudi. Ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang bisa jadi pemimpin. Ceklah saudaraku, kalau mereka tidak lahir dari keluarga yang harmonis, tapi mereka dilukai, disakiti, mereka akan menjadi orang-orang yang radikal, begitu luar biasa. Dan ini sebabnya saya mau katakan bahwa mujizat pertama, hal yang luar biasa yang Yesus lakukan itu di rumah tangga. Dan saya berdoa supaya saudara bisa menangkap kebenaran ini, sehingga kita mulai tidak hanya fokus kepada pekerjaan, sukses seperti banyak orang hari ini, pengen punya uang banyak, apa kata orang, pamer sana sini kiri kanan. Tapi dia buat apa semuanya? Saya sudah lihat banyak orang kaya, memiliki mobil, memiliki uang, memiliki segala-galanya, tapi anaknya semua terlibat dengan narkoba. Kenapa saudara-saudaraku itu bisa terjadi? Uang nggak menjamin. Karena itu kita butuh mujizat, butuh perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah keluarga kita. Nggak heran kalau Alkitab mengukur keberhasilan sebuah pelayanan, memberikan standar di dalam pelayanan, bukan pelayanan. Dia berkata bahwa seorang diaken, seorang penatua,
suami dari satu istri, terkenal baik, punya nama baik. Kalau ada seseorang katanya, Paulus berkata kepada Timotius, kalau dia nggak berhasil mendidik keluarganya, jadi jelas keluarga sebagai standar, kerohanian sebagai pelayanan. Dan kalau ada suami atau laki-laki tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, dikatakan orang ini lebih jelek, lebih buruk, tidak baik sama sekali, lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu, kalau sudah ingin melihat dunia ini berubah, mulailah dari rumah tangga, saudara. Libatkanlah Tuhan. Saya tahu hari-hari ini yang namanya rumah tangga itu tidak mudah. Iblis ngerti dan itu kerjanya habis-habisan. Bagaimana dia melukai suami atau istri, bagaimana dia merusak hubungan antara istri dan suami, antara orang tua dengan anak. Karena kita hanya akan melahirkan generasi yang sakit, generasi yang terluka. Karena itu jelas dalam kitab Maleaki, pasal yang terakhir, saudara-saudaraku. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus roh Elia sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum hari yang besar itu, dia akan mengutus roh Elia. Untuk apa urapan Elia? Untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Kalau itu tidak terjadi, sudah tahu apa yang terjadi? Aku akan memukul bumi hingga musnah. Bukan Tuhan benci dunia lalu dia hukum dunia, bukan. Kenapa dia pukul dunia ini sehingga musnah, hancur-hancuran, habis-habisan? Maksudnya karena apa? Karena tidak adanya hubungan akan melahirkan generasi-generasi pelaku pembuat kejahatan. Saya percaya salah satu penyebab LGBT, gay, lesbi, itu dimulai karena orang-orang ini tertolak. Di rumahnya mereka nggak merasa dikasihi. Mereka perempuan dipaksa jadi laki-laki, mereka laki-laki diharapkan jadi perempuan. Mereka terluka, orang tua nggak ngerti ini. Kita berpikir bahwa, seorang bapak, seorang ibu, dia bertanggung jawab. Betul, dia tanggung jawab dalam masalah ekonomi lahiriah. Tapi tahukah, batin anak-anak kita, jiwa anak-anak kita nggak bisa hanya dipenuhi dengan harta benda. Makanya buat apa? Makanya banyak orang menyesal kerja keras habis-habisan. Bukan hanya banting tulang, istri dibanting, anak dibanting, tembok dibanting, pintu dibanting, semua dibanting. Hanya untuk apa? Dapat duit. Tapi buat apa semuanya? Kalau keluarga kita, hubungan kita rusak. Karena itu saudara izinkan roh Elia, urapannya, mengembalikan. Dan itu coba belajar. Dan kita ini rata-rata produk keluarga yang kebanyakan saudaraku kita hasil produk dari dilukai. Makanya kita menjadi orang yang mudah marah, mudah memaki, menghakimi, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kenapa? Karena kita memang dibesarkan dengan cara seperti itu. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, ada pepatah berkata bahwa yang baik ditiru setengah, yang jelek ditiru 2 kali lipat. Jadi kita mudah sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging. Karena itu mungkin saudara rumah tanggamu, engkau dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang papa mamamu nggak ada, bercerai, nggak jelas. Tapi saya mau beritahu, hari ini biarkan Tuhan Yesus datang, membuat mujizatnya. Dan itu yang dia lakukan pertama kali. Di mana? Di dalam keluarga. Dan itu kalau saudara yang merasa sudah putus asa dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, saya mau beritahu, ada Tuhan yang menolong kita. Saya kemarin dengar kesaksian, udah lama saya dengar kesaksian anak daripada Roni Patinasarani, seorang pemain sepak bola. Sudah dia bersaksi ketika dia 9 tahun terlibat dengan narkoba. Semua keluarganya sudah menjauhi dia. Dan dia hanya bisa pulih dan sembuh ketika ada satu keluarga yang tetap menerima dan mengasihi dia. Karena itu saya beritahu, mungkin banyak keluarga-keluarga atau papa mamamu gagal. Saya mau beritahu Tuhan, dia ingin buat mujizat di dalam rumah tangga dan keluarga kita, di dalam hidupmu. Karena itu terimalah perkara-perkara yang luar biasa itu di dalam hidup saudara pada saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tiap kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada saat ini juga. Roh Kudus jamah sembuhkan luka-luka di hati kami. Kami melepaskan pengampunan untuk semua situasi keadaan keluarga kami. Tuhan, kami mau menang atas masa lalu kami, atas hal-hal yang buruk, yang jelek yang terjadi dalam keluarga kami. Supaya kami tidak memanifestasikan, menimbulkan, melahirkan hal-hal yang jelek. Karena kami lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Kami mengasihi keluarga kami, masa lalu keluarga kami, orang tua kami, papa mama kami, keluarga besar kami. Kami mengasihi, kami melepaskan ampun, kami melepaskan berkat. Pulihkan dan sembuhkan semua kami Tuhan. Karena kami mengerti, iblis serius untuk merusak hidup kami lewat keluarga kami. Karena itu sembuhkan dan tolong kami semua. Dimanapun kami berada ya Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa. Jamah, buka mata hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.